Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yemima. Saya di sini mau menjelaskan kaitan atau hubungan antara komunikasi dan pendidikan kewarganegaraan, khususnya ini di Indonesia ya. Nah, pertama saya menjelaskan dulu mengenai komunikasi. Komunikasi. Saya mengutip di Wikipedia atau dari Google ya. Komunikasi menurut William J. Seller. Dia menjelaskan bahwa komunikasi itu adalah pemberian sebuah informasi secara verbal dan non-verbal. Ada dua ya. Nah, verbal ini biasanya kita pasti sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita, misal seperti berbicara pada orang tua, berbicara pada teman, jadi secara langsung atau lisan. Dan bentuk lisan ini pun bisa melalui media seperti media online, YouTube. Kita waktu pandemi kita memakai Zoom atau Google Meet seperti itu juga termasuk secara langsung, mungkin online begitu. Kalau nonverbal itu menggunakan kode atau simbol atau apa ya, nonverbal, tulisan, simbol, kode simbol, gerakan tangan atau gestur. Tulisan. Kalau ini biasa kita sering jumpai itu majalah, koran, lalu mungkin media artikel di online juga seperti itu secara tulisan. Nah, menurut William J. Seller, komunikasi ini unsurnya verbal dan nonverbal. Dan komunikasi ini sangat mempengaruhi PKN tadi kan, pendidikan kewarganegaraan. PKN. Saling berkaitan. Ya. Timbal balik PKN dan komunikasi. Untuk menjadi warga negara yang baik, khususnya di Indonesia, kita pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Entah seperti kita mendengarkan sebuah pidato, seminar, atau misalnya ketika mengikuti acara seperti pemilihan umum. Sebentar lagi kan kita juga akan melakukan pemilihan umum, pemilu 2024. Nah, kita juga pasti melakukan komunikasi, dan itu seluruh warga negara Indonesia masuk dalam pemilu ini pasti. Dan kita harus menggunakan hak suara kita, hak pilih kita. Itu pun termasuk komunikasi, mungkin secara nonverbal ya, karena kan kita mencoblos, misalnya ada partai 1, partai 2, golongan partai Golkar mungkin, atau PDIP, atau apa yang lainnya. Nah, kita di sini juga pasti melakukan komunikasi, dan jangan sampai kita golput di saat pemilihan itu, karena satu suara itu termasuk kita berkontribusi dalam warga negara itu, WNI, warga negara Indonesia. Dan sebagai warga negara, kita juga punya sebuah kayak slogan persatuan ya, semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu meskipun kayak seperti partai-partai yang begitu berbeda, tapi saat kita sudah memutuskan satu partai, misalnya PDIP, dan memutuskan calon presiden dan wakil presiden itu sebagai pemimpin kita, itu pasti akan mempersatukan kita. Jadi kembali lagi ke PKN juga, pendidikan kewarganegaraan. Karena pendidikan kewarganegaraan ya dimulai dari mana? Ya dari masyarakat, dari
berhubungan di sekitar kita, lingkungan sekitar, di sekolah, dimanapun. Terutama kalau di pemilu ini konteksnya negara. Walaupun kita hak suara kita cuma satu per pribadi gitu, tapi bisa mempengaruhi juga untuk kita ke depannya gitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan kewarganegaraan dan kaitannya dengan komunikasi. Terima kasih.